kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen serta kepada teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok Bull and Bear pada hari ini yang beranggotakan saya sendiri, Angelia Arita dengan NRP 130219203 dan selanjutnya rekan-rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vincent, NRP 130219231. Perkenalkan, saya Irena Elizabeth dengan NRP 13031878. Saya Cindy Cecilia Gunawan dengan NRP 130219194. Dalam dunia pasar modal, salah satu bentuk investasi yang dikenal adalah obligasi. Secara sederhana, ini adalah surat pemberian hutang kepada pemilik usaha untuk kebutuhan ekspansi bisnis. Sama seperti saham, pemegang obligasi jika dapat menjual surat piutang tersebut kepada pihak lain jika suatu saat membutuhkan dananya. Dalam obligasi terdapat jangka waktu dan juga bunga atau yang kita lebih kenal sebagai kupon yang menjadi kewajiban penerbit obligasi selaku pihak yang berhutang. Penjelasan obligasi dari PT Tower bersama Infrastruktur Tbk, jenis obligasi yang kami pilih untuk pembahasan kali ini adalah obligasi berkelanjutan 3, Tower bersama Infrastruktur tahap 4 tahun 2020 seri B, dengan listing date atau tanggal pendaftaran 26 Maret 2020. Kode pendek atau short code dari obligasi ini adalah TBIK 03 BCN 4 dengan tipe straight bonds. Obligasi ini menetapkan tingkat kupon bunga yang tetap hingga jatuh tempo atau sepanjang masa berlaku obligasi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kami dapat diperoleh data antara lain adalah tanggal penyerahan atau settlement date adalah pada tanggal 23 Maret 2021 dengan waktu jatuh tempo pada tanggal 23 bulan 3 2023. Pemilihan dari settlement date tersebut agar bisa mendapatkan jatuh tempo yang tepat yakni 2 tahun. Selain itu, pada obligasi ini juga terdapat informasi terkait frekuensi pembayaran atau quarterly, sehingga frekuensinya ada sebanyak 4. Pada kupon dan YTM untuk obligasi ini adalah sebesar 7,75% dengan nilai pasar par value adalah sebesar 867 miliar. Dan telah dijelaskan oleh teman saya bahwa settlement date dari obligasi ini adalah pada tanggal 23 bulan 3 2021 dan maturity date pada tanggal 23 bulan 3 2023, sehingga jatuh tempo dari obligasi ini adalah selama 2 tahun dengan frekuensi yaitu quarterly sebanyak 4. Dan juga kupon dari obligasi ini adalah sebesar 7,75%. Dalam melakukan perhitungan durasi pada obligasi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menghitung cash flow dari obligasi tersebut. Dengan jatuh tempo selama 2 tahun dan juga dengan frekuensi sebesar 4, maka cash flow yang ada pada obligasi ini ada sebanyak 8. Cara menghitung cash flow-nya adalah dengan cara membagi kupon dengan frekuensi yaitu 7,75% dibagi dengan 4, lalu dikalikan dengan nominal value atau par value yaitu sebesar 867 miliar. Didapatkan hasil cash flow untuk cash flow 1 hingga 7 adalah sebesar 16 miliar 798 125 ribu. Lalu diikuti dengan cash flow ke-8 yang merupakan hasil dari penambahan nilai cash flow ke-7 ditambah dengan nilai nominal value atau par value-nya. Didapatkan hasil yaitu sebesar 883 768 125 miliar. Setelah melakukan perhitungan cash flow, hal yang dilakukan selanjutnya adalah mencari present value dari cash flow tersebut. Nah, rumus dari present value dari cash flow ini adalah dengan cara melakukan perhitungan cash flow tersebut dibagi dengan 1 ditambah dengan year to maturity yaitu sebesar 7,75% dibagi dengan frekuensi yaitu sebesar 4. Didapatkan nilai present value dari cash flow tersebut adalah 16 miliar 478, 16 miliar 165 dan seterusnya hingga didapatkan hasil total yaitu sebesar 867 miliar. Nah, setelah melakukan present value dari cash flow, yang selanjutnya dilakukan adalah menghitung bobot lalu dikalikan dengan waktunya. Untuk bobotnya dapat dilihat itu didapatkan dari present value dibagi dengan total dari present value-nya yaitu 867 miliar tadi. Seperti bisa dilihat 16 miliar 478 dibagi dengan 867 miliar itu didapatkan hasil bobotnya 0,019. Lalu bobot tersebut nanti dikalikan dengan frekuensi waktunya. Nah, di sini kita menggunakan frekuensi 4 dengan jatuh tempo hingga 2 tahun. Maka tiap waktunya itu adalah 0,25 yang merupakan hasil dari 1 dibagi dengan 4. Nah, didapatkan hasil untuk hal tersebut ada 0,04, 0,004 untuk cash flow pertama, 0,009 untuk cash flow kedua. Nah, nilai-nilai tersebut kemudian di sum atau di total untuk mendapatkan nilai durasi. Nah, pada nilai
durasi pada obligasi TBIG 03 BC4 ini didapatkan nilai yaitu 1,87 tahun. Jika dilihat dari hasil perhitungan tersebut, maka kami mengindikasi bahwa nilai dari durasi obligasi TBIG 03 BC4 ini adalah nilai yang baik karena nilai durasinya lebih kecil dari nilai jatuh tempo. Sehingga dapat dikatakan bahwa nilai ini sangat disukai oleh investor. Kenapa? Karena dengan durasi yang lebih kecil ini mengindikasi bahwa resiko yang akan dihadapi oleh investor juga akan semakin kecil karena kecilnya sensitivitas antara perubahan suku bunga dengan harga dari obligasi. Hal ini dapat kita perhitungkan dengan cara melakukan perhitungan pada modified duration dari obligasi ini. Nah, untuk melakukan perhitungan dalam modified duration, itu dilakukan dengan cara duration dibagi 1 ditambah yield to maturity dibagi dengan frekuensi. Maka didapatkan hasil yaitu sebesar 1,83 tahun. Nah, hasil ini dapat diinterpretasikan yaitu jika terjadi kenaikan suku bunga sebesar 1%, maka akan terjadi penurunan harga dari obligasi sebesar 1,83%. Lalu, jika terjadi penurunan suku bunga sebesar 1%, maka akan terjadi kenaikan harga dari obligasi sebesar 1,83%. Sehingga sensitivitas terhadap obligasi ini sangatlah kecil dan dapat mengurangi resiko dari para investor. Dari obligasi TBIG. Langkah pertama adalah menghitung cash flow tiap periode yang dihitung melalui nilai par obligasi, yaitu 867 dalam rupiah miliar, dikalikan dengan kupon dari obligasi, yaitu sebesar 7,75%. Namun, harus dilakukan penyesuaian terhadap berapa kali frekuensi dari cash flow itu sendiri. Adapun obligasi ini memiliki 4 kali pembayaran kupon dalam 1 tahun. Pada periode ke-8 atau saat jatuh tempo, maka nilai yang ditebus adalah nilai par dan kupon itu sendiri. Langkah kedua adalah menghitung present value dari cash flow yang di present value-kan dengan yield dari obligasi TBIG, yaitu sebesar 7,75% yang terbagi dalam 4 kali pembayaran. Dari present value tersebut, dapat diketahui bobot dari masing-masing cash flow, yang dihitung dengan cara membagi cash flow pada periode itu dengan total cash flow. Ketiga komponen tersebut digunakan untuk mencari konveksitas. Adapun konveksitas itu sendiri menggambarkan percepatan perubahan harga obligasi saat suku bunga naik atau turun. Sehingga diperoleh konveksitas tahunan sebesar 63,4 atau jika dibuat sebagai kuartalan adalah 3,96. Sehingga dapat dikatakan bahwa obligasi TBIG ini memiliki percepatan perubahan harga secara kuartalan sebesar 3,96. Adapun jika digambarkan berdasarkan grafiknya, konveksitas ini adalah konveksitas positif, sebab grafiknya berbentuk cekung. Artinya, peningkatan yield dari obligasi ini membuat durasi menjadi meningkat, yang mana durasi itu sendiri adalah sensitivitas harga obligasi terhadap suku bunga. Dengan begitu, yield yang naik membawa harga obligasi yang turun. Lalu mengapa grafik berbentuk cekung atau berkonveksitas positif? Karena obligasi TBIG ini adalah bukan obligasi yang callable, yang mana obligasi callable seringkali memiliki konveksitas yang negatif. Jika ingin mengetahui berapa perubahan harga untuk kenaikan yield 1%, maka hal ini dapat diketahui dari change in price yang merupakan fungsi dari modified duration, perubahan yield dan konveksitas itu sendiri. Berdasarkan hasil perhitungan, maka diperoleh nilai 1,82. Hasil ini mengartikan bahwa dengan kenaikan yield 1% akan diikuti penurunan harga sekitar 1,82%. Begitu pula sebaliknya. Hal ini memperlihatkan kesamaan dengan modified duration. Jadi, untuk kesimpulannya, di sini ada 3 poin penting yang akan saya highlight. Yang pertama, obligasi TBIG 03 BCN4 merupakan obligasi jangka menengah karena mempunyai jangka jatuh tempo 2 tahun, mempunyai nilai kupon dan yield to maturity yang sama besarnya sehingga harga kewajarannya sesuai dengan nilai par-nya, yaitu sebesar 100. Hal ini menunjukkan bahwa obligasi TBIG bisa menjadi alternatif pilihan yang lebih baik daripada deposito. Yang kedua, durasi obligasi TBIG lebih singkat dibandingkan dengan jatuh temponya, sehingga disukai oleh investor karena risikonya lebih rendah. Hal ini dapat dikatakan bahwa obligasi TBIG cukup liquid. Namun, apabila dilihat dari modified duration, TBIG memiliki sensitivitas terhadap suku bunga karena apabila terjadi kenaikan suku bunga sebesar 1%, maka harga dari obligasi akan turun sebesar 1,84%, dan juga berlaku sebaliknya. Di poin yang terakhir, poin ketiga, obligasi TBIG memiliki nilai convexity yang positif, yang mengindikasikan hasil obligasi searah dengan durasi. Sekian presentasi dari kelompok Bull and Bear, terima kasih.